Yang pertama, alirannya yang kita waspadai adalah membenci sahabat-sahabat Rasulullah. Yang sangat mencolok itu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat Utsman. Yang mereka katakan laknatullah alaih. Laknatullah alaih yang artinya laknat Allah, laknatlah mereka. Yang kedua yaitu taqiyah. Di situ bahayanya golongan Syiah. Taqiyah itu artinya berbohong. Dikala dia berbicara dengan orang NU atau Muhammadiyah, yang namanya orang Syiah, itu ada yang namanya taqiyah di sana. Jadi mereka kalau berbicara dengan orang NU atau Muhammadiyah, yang mengakutnya NU dan Muhammadiyah. Nah, di situ bahayanya. Jadi kita tidak tahu, tidak terdeteksi. Nah. Terus yang ketiga ini bahayanya aliran Syiah ini kalau kita mengikutinya itu yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah yaitu nikah kontrak. Nah, itu bahayanya. Kok ada nikah kontrak itu. Yang kedua yaitu yang berbahaya buat kita yaitu aliran yang sering-sering menyalahkan akidah dan amalan kita. Yang kita kenal dengan Wahabi, tapi sekarang kerennya di Indonesia ini namanya Salafi. Nah, yang mengatasnamakan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang sebenarnya itu adalah munafik. Nah, kenapa munafik? Kita ambil contoh hadis. Nah, kita ambil contoh di sholat ya. Kaum Salafi itu dan Wahabi itu menyalahkan kunut subuh dengan berdalil dari Imam Bukhari. Padahal riwayat yang sahih Imam Bukhari itu berkunut sampai meninggal. Di situ kan munafiknya tidak mengertinya kaum Wahabi sama Salafi di sana. Memakai dalil Imam Bukhari, sedangkan Imam Bukhari itu berkunut sampai subuh. Memakai dalil Imam Bukhari menyalahkan kunut subuh. Pada goblok seperti itu. Terus katanya sholatnya yang tidak mengikuti sunnah hadis Imam Bukhari tidak sahih. Sedangkan kita ini kan mayoritas di Indonesia sholat mengikuti Imam Syafi'i. Tidak ada hadisnya dari Imam Bukhari katanya. Padahal kalau ditelusuri dari sanad-sanad tertentu Imam Syafi'i sama Imam Bukhari itu lahirnya ya duluan Imam Syafi'i ditimbang Imam Bukhari. Imam Syafi'i itu lahirnya tahun 150 Hijriah. Sedangkan Imam Bukhari itu lahirnya 194 Hijriah. Ada 3 zaman, yaitu zamannya Nabi Muhammad, zamannya para sahabat, dan zamannya tabi'in, di bawahnya lagi tabi'ut tabi'in. Di sana Imam Syafi'i itu ada di jalur tabi'in. Imam Bukhari ada di jalur tabi'ut tabi'in. Di sana kalau kita logikakan, Imam Syafi'i itu pernah riwayat yang sanad yang sahih, Imam Syafi'i itu melihat anak para sahabat yang sholat ketimbang Imam Bukhari yang lahirnya tahun 194 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i lahirnya 150 Hijriah, yang melihat anaknya para sahabat sholat. Lebih sahih mana? Hadisnya Imam Bukhari yang dipakai orang Wahabi untuk menyalahkan orang-orang seperti kita yang memakai cara sholatnya Imam Syafi'i. Kan logikanya lebih sahih dari lebih sahihan Imam Syafi'i. Begitu. Mungkin cuman ini agar teman-teman dan adik-adik sekalian ini tidak canggung untuk melaksanakan ibadah.
yang sudah kita amalkan seperti di bahan ini dibid'ahkan juga. Dibid'ahkan juga. Ada dalil-dalilnya yang kuat, ada. Jadi biar tidak canggung, terus laksanakan apa yang diajarkan guru-guru kita, karena itu ada sanadnya semua. Ada sanadnya sampai ke Rasulullah, semua ada. Tidak usah canggung, laksanakan apa yang diajarkan guru-guru kita, dan yakinlah karena agama ini tentang keyakinan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.